mana lebih penting, gaji apa lingkungan kerja? Gaji kita dibandingkan industri lain itu masih relatif lebih bagus. Lingkungan kerja itu toxic environment subjektif, tergantung kita pribadi. Mas Heru, Halo Anton, selamat siang. selamat siang. Hari ini kita mau ngobrolin apa, Ton? Di Hari Dongeng ini Perminyakan. inilah kita saya mau undang Mas Heru diskusi aja. Mana lebih penting, gaji apa lingkungan kerja? Mana lebih penting antara gaji sama dan lingkungan kerja? enaknya lingkungan kerja, ya kan? Ya konotasinya Lingkungan kadang-kadang konotasinya sekarang tuh ya. orang-orang bilang tuh ada mental health, udah gitu toxic environment, worth it nggak nih Oh, gaji besar gitu-gitu kan? oke. Kita mau ngajakin teman-teman Dongeng Perminyakan untuk membantu mencapai mimpi kita punya 500 subscriber di Dongeng Perminyakan. Jadi tolong Iya, teman-teman share video ini, kabarin ke teman-teman yang lain iya. untuk subscribe. Kita hanya punya mimpi sampai 500 dulu nih. Untuk Jadi sekarang berapa yang Mas? belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan klik tombol like-nya sama nyalakan notification. Sekarang Iya, 91 atau 91, 92? 91. 91, Oke. ya. Oke. Ke Semoga 100 ya. semoga setelah ini 500 lah target Ya, kita. 100 Oke. dulu lah Mas, 100 dulu aja. Enggak 500. 500 kita 500 bisa. sip, 500 dulu ya. Oke. Oke. Gini. Kalau kita mau memasukkan lingkungan kerja di dalam persamaan hidup, ya. Aku pengen tahu kalau Anton sudah punya tanggung jawab belum? Jadi Maksudnya gimana Mas? Anton sebagai individu. Jadi aku dulu waktu lulus ITB pertama kali, Hmm. itu istilahnya menghadap sendiri kan ya, sebagai Ya. seorang bachelor sendiri, itu menghadapi dunia itu tanpa ketakutan, Ton, karena tidak ada tanggung jawab. Jadi mau ke tengah hutan, ayo. Ya. Mau ke tengah gurun pasir, ayo. Mau Ya. ke tengah laut, ayo. Lingkungan kerjaku tidak menjadi faktor. Sehingga untuk menjawab pertanyaanmu ini, kelihatannya bertele-tele di jawabanku. Tapi untuk menjawab pertanyaanmu adalah, aku punya tanggung jawab apa dulu nih? Karena kalau aku sudah punya tanggung jawab, yang paling gampang adalah misalnya sudah punya keluarga. Sudah punya anak yang harus dibelikan susu formula, harus dibelikan buku sekolah, yang sudah harus diberikan hidup, makanan di atas meja. Itu membuat yang namanya faktor lingkungan kerja, apalagi sekarang kita pengennya lingkungan kerja yang tidak toksik, yang suportif, itu kemudian menjadi pertimbangan yang harus disepadankan dengan pendapatan. Gitu. Jadi balik lagi, tujuan kerja apa dulu kan? Benar nggak? Tujuan kerja. Nah ini kembali Dongeng Perminyakan masih selalu setuju bahwa yang namanya insinyur perminyakan itu insinyur yang unik. Ya. Jadi kita harus tetap mengedepankan itu. Maaf, gaji kita dibandingkan industri lain itu masih relatif lebih bagus dibandingkan teman-teman yang waktu itu kita jelaskan insinyur sejuta umat. Ini kita punya kelebihan. Nah, high risk, high reward kan, Mas? Nah, enggak, kalau soal risiko semua punya risiko yang sama kalau menurut aku. Tapi kalau kita punya tanggung jawab yang besar, kemudian kita
tidak memiliki income yang cukup, kan stressful juga, regardless regardless kondisi kerja, betul nggak? Jadi kata kuncinya cukup, betul nggak? Ya, oke, cukup. Cukup, ya. Nggak Kata boleh serakah. kuncinya kata kunci berikutnya soal mimpi, Ton. Oke, mimpi Jadi gimana, tadi Mas? jadi tanggung jawab tadi itu kan Heeh, sebagai kita sebagai orang tua atau mhm, sebagai suami, mhm, di tanggung jawab istri sebagai istri ke suami. mhm, Misalnya untuk teman-teman insinyur perminyakan yang perempuan misalnya mhm, bekerja untuk keluarga. Itu kalau digabung dengan mimpi mhm. keluarga, itu menyebabkan memang tuntutan income harus cukup, harus. Nah, cukupnya kadang-kadang lebih dari rata-rata. Ya. Pengalaman pribadi gimana, Mas? Kita tadi itu teori, banyak teori, nanti apa? Kalau orang denger, ah ini mah teori, teori aja lah. Nah, kita langsung coba Oke, praktek. Contohnya gimana, Mas? ini Ada pengalaman pribadi nggak? aku pernah hidup di negara di Afrika Utara, di pinggir Laut Mediterania, yang Oh, di yang dipimpin oleh seorang diktator. oke. Ya, Muammar ini Gaddafi. aku nggak mau nyebut namanya. Tetapi waktu aku tinggal di sana, Hmm, itu kan jelas-jelas yang namanya kondisi kerja itu tidak ideal. hmm, By default tidak ideal. Betul hmm. nggak? Ya. Baik baik pada saat di kantor, kantorku dulu itu aku kebetulan ditempatkan di kantor klien, Hmm, salah satu perusahaan minyak besar di hmm, negara itu. hmm. Tetapi kantornya karena aku kontraktor, ya mungkin secara general kantor itu letaknya di dekat situ itu ada kandang onta, kandang Oke. peternakan onta. Karena kondisi negaranya memang begitu. Sehingga pada saat angin berhembus dengan arah yang kebetulan mengarah Dapat ke parfum, kantornya dapat dapat parfum tuh. parfum. Itu kan kondisi kerja yang tidak enak toh. Toksik dalam toksik dalam Ya. arti yang sebenarnya. Hmm, hmm, Nah, hmm, kemudian hmm, di dalam perusahaan itu kita ketemu baik yang dari negara itu atau bukan yang dari negara itu, tapi masih di kisaran-kisaran Middle Eastern. Jadi misalnya ada kita ketemu insinyur waktu itu beliau dari Irak misalnya. hmm, Nah, beliau yang dari kita sebagai saksi kita kan melihat hmm, bagaimana beliau ini berinteraksi dengan uh, uh, insinyur yang dari negara yang bersangkutan. Kan hmm, pasti ada friksi. hmm, Friksi itu menyebabkan working environment-nya kan nggak ideal tadi toh, ya kan? Nah, hmm. itu kan harus dipertimbangkan tapi pendapatan bagus. Kita sebagai insinyur perminyakan datang ke negara itu kita ekspat misalnya. Dapat hardship Nah, allowance lagi kan? dapat hardship allowance lagi terus Ya, kita semua dijagain. Karena kalau ya. di pengalamanku 15 tahun yang lalu waktu di negara itu sebelum perang, Hmm, setiap perusahaan multinasional mereka akan punya yang namanya bagian government liaison officer, hmm, hmm, bagian yang berhubungan dengan bikin SIM, yang bagian yang berhubungan dengan bikin apa izin visa dan lain sebagainya. Sehingga ketahuan kan bahwa itu bukan kondisi kondisi kerja yang bagus. Benar nggak Mas, kalau saya bilang itu lingkungan kerja itu, acceptable working environment itu sebetulnya itu subjektif, tergantung kita pribadi. Jadi Betul, oke, aku misalnya hidupnya dari gembala misalnya. Nah begitu dapat ah, kerja di sebelah sama peternakan onta ya ya biasa, acceptable gitu kan. Mungkin dia nggak mungkin komplain. Nah beda mungkin ada orang lain nah yang seperti itu malah jadi masalah. Betul nggak? aku tidak melihat masalahnya ke situ, tapi aku melihat bagaimana seorang aku yang Mhm, membawa keluarga
5-6 ribu kilometer dari Indonesia, kok kerja aja masih bau gitu. Oh, gengsi Tahu dong nggak Mas itu. maksudku? Gengsi itu Hah? mah, Bukan, gengsi. bukan gengsi, bukan gengsi. Ngapain jauh-jauh dari tempat tinggal, dari home? Jauh, Mhm, dirimu lah, jauh-jauh dari Bandung, mhm, 5.000, 6.000 kilometer away, mhm. kan kudu mencari tempat kerja yang enak juga dong, gitu. Tapi itu fisikal ya. Ya, Aku setuju sama dirimu bahwa itu fisikal dan subjektif hmm. ya. Nah, itu pengalaman pertama, Ton. Oke, baru saja kita saksikan satu pengalaman Mas Heru ketika menghadapi lingkungan kerja yang tidak ideal tapi dibayar dengan gaji yang sesuai dan sebanding. Bagaimana pengalaman Mas Heru selanjutnya ketika harus memilih gaji yang tinggi atau lingkungan kerja yang menyenangkan? Mari kita saksikan di episode selanjutnya minggu depan. Terima kasih. Tapi balik lagi Mas, itu masalah salary ya, kan itu sensitif ya. Kalau aku lihat tuh aku percaya piramid itu, Maslow pyramid kan. Aku kadang-kadang kita tuh sebagai orang tuh bisa aja dengan mudah bilang oke, lebih baik kerja di lingkungan yang enak, gajinya lebih kecil nggak apa-apa. Cuman kan ada kadang-kadang ada orang tuh nggak punya option, betul nggak Mas? Udah mereka bisa bawa roti atau nasi ke meja makan aja udah bersyukur kan. Ya. Nah, masa dikasih pertanyaan seperti itu, menurut aku pertanyaannya kurang etis ya.